Saya minta maaf ya, saya minta maaf sekali saya tanya. Kalau di desa, bapak-bapak ini bisa bangun rumah uang dari mana? Hasil tani, hasil usaha. Hasil tani atau jual ternak? Ya, jual tanah. Atau jual tanah? Paling banyak di desa, mungkin orang tua kita dulu. Orang tua dulu mendidik kita, menyekolahkan kita, membiayai kita. Mereka punya tabungan. Tabungan paling banyak biasanya berupa kambing atau berupa sapi. Nah, ketika mereka bertani itu kan fluktuatif, kadang untung, kadang rugi, betul kan? Akhirnya kadang-kadang ketika untuk bertani itu hanya cukup untuk hidup. Tetapi ada satu yang bisa membuat rumah, bisa membuat semuanya itu rata-rata adalah ketika mereka menjual ternaknya. Mereka jual ternak beberapa ekor, mereka bisa bangun pondasi, mereka bisa bangun rumah, yang seperti itu. Dan itu menjadi budaya yang menurut saya sebagai hal yang luar biasa. Tetapi, ada tetapinya. Ketika kita sudah bergerak ke arah modern, akhirnya hasil pertanian itu kan tidak cukup untuk mencukupkan kebutuhan kita. Artinya kenapa? Kalau dulu Pak belum ada TV, belum ada kulkas, belum ada mobil, belum ada sepeda motor seperti hari ini. Tetapi sekarang orientasinya kan ke arah ke situ. Beli handphone, beli mobil, beli sepeda. Akhirnya justru menambah biaya. Padahal penghasilannya belum pasti. Apalagi kalau ditambah belinya kredit lagi. Pengeluaran pasti, penghasilan belum pasti. Itu yang membuat orang-orang akhirnya kepengennya instan. Kepengennya kalau bertani untuk yang selalu banyak. Padahal percaya, bertani itu hanya cukup untuk hidup. Bahkan beberapa kasus nih, ada yang pernah untung dari cabai banyak, ada enggak di sini? Beli sapi gitu toh? Ada. Mati atau hidup sapi? Panas uangnya katanya. Bener, saya juga enggak tahu, tapi itu kenyataan. Dibelikan tanah, enggak lama tanahnya kejual lagi. Saya bercerita ini bukan karena cerita apa, Pak. Saya mengamati. Saya menghabiskan banyak waktu untuk melakukan penelitian. Penelitian itu sampai minta maaf. Bukan dari bagaimana cari uangnya. Saya teliti sampai setelah dia dapat uang, uangnya lari kemana. Uang yang didapat dengan cepat akan habis dengan cepat. Tetapi ketika kita menabung bertahap, pelan-pelan, tapi pasti, itu justru uangnya jadi awet. Apa yang kita pelajari selama 2 hari ini adalah satu konsep. Kemarin saya katakan, yang kepengen kita rubah adalah cara berpikir kita. Bapak lihat apa yang kita lakukan hari ini tadi, praktek sama kemarin. Adakah barang yang mahal yang kita gunakan? Semua itu bukankah sampah, betul? Apa yang kepengen saya sampaikan? Di dunia ini tidak ada yang tidak berharga. Semua berharga. Kemarin saya sampaikan, bertani harus mandiri. Mandiri itu bicara tentang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Kepada tanah kita bertanggung jawab. Kepada tanaman kita bertanggung jawab. Ke ternak kita bertanggung jawab. Bahkan yang paling penting lagi, ketika kita menerima rezeki, ketika kita menerima berkah, kita pun harus bertanggung jawab. Mau jadi orang sukses? Jangan jadi orang sukses yang instan, yang menang dari judi. Orang bertani itu Pak, kalau dia tidak tahu itu salah jalan kadang-kadang. Jadi kepengennya dia itu mempertaruhkan supaya dia dapat yang besar. Itu boleh kadang-kadang, tetapi tidak boleh terus-terusan. Kita harus bekerja itu yang pasti. Pasti itu artinya kalau kita melangkah tidak boleh goyang. Karena ada kan, kalau kita ragu-ragu itu dari mana datangnya? Setan. Dari setan. Jadi ketika melangkah kita harus pasti. Karena itu kita mulai dari yang kecil. Sebelum bapak-bapak nanti pelihara ayam, tolong buat jamunya. Sebelum pelihara ayam, tolong buat pakannya dulu.
Mulai besok saya minta tolong setiap rumah tangga mulai bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing. Mau desanya jadi terkenal? Saya butuh waktu 1 tahun saja. Kalau mau melakukan, desa ini akan sangat terkenal se-Indonesia. Coba bayangkan, semua rumah tangga mau mengumpulkan sampahnya. Habis itu pelihara ayam, tidak perlu banyak, 10 ekor saja per rumah. Dirawat dengan baik, diberi jamu, dirawat dengan baik, dikasih makan dengan baik. Insya Allah tidak ada penyakit datang. Terus habis itu minimal kebutuhan rumah tangga untuk makan yang bergizi terpenuhi. Habis itu dari anak-anak muda ini suruh pakai, sekarang sudah zamannya sosial media, suruh bercerita apa yang dilakukan. Dari 10 ekor ayam Pak, itu 1 tahun itu sudah jadi 100 induk. 100 induk ayam banyak atau sedikit? Banyak. Padahal modalnya cuma 10 ekor. 10 ekor banyak atau sedikit? Sedikit. Ayam itu jadi tabungan. Coba ya bayangkan, setiap rumah ini punya ayam 10-10. Dirawat, sebagian telurnya dimakan, sebagian anaknya dibesarkan. 1 tahun cuma jadi 100 saja, tidak usah muluk-muluk jadi 1000. 100 saja. Ini caranya ngitung ayam. Saya ceritai karena saya tidak ada papan di sini, papannya di sana, jadi saya tidak nulis. Saya cuma bercerita saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak. Saya lebih senang bercerita saja. Kalau diceritai mudah-mudahan bisa masuk ke dalam hati. Tahu ayam semua, betul ya? Ayam itu telurnya berapa banyak biasanya? 8 sampai 10. Oke, kita anggap 10 dulu deh, gitu ya. Ngeramnya berapa hari? 21 hari. Ayam bertelur ramkan. Yang jelek diambil, yang bagus biar diramkan. Seandainya nih bapak-bapak ada listrik semua kan daerah sini kan? Bisa enggak untuk buatkan kandang kecil untuk ayamnya untuk ditaruh di situ di dalam kardus gitu bisa? Pakanannya adalah dari limbah rumah tangga tadi. Terus yang kedua, 1 ayam anggaplah netes 5. Betul ya? Kalau 10 ekor ayam netes berapa? 50. Anggap yang 25 jantan. Yang jantan dijual Pak, tinggal 25. Bulan berikutnya netes lagi 25 lagi. Betul kan? Karena setelah masuk open, ayamnya dimandikan, 2 minggu lagi telur lagi kan? Terus 2 bulan berikutnya beranak lagi, 25 lagi. Hanya butuh waktu 6 bulan. Dari 10 ekor ayam tadi sudah punya induk Pak, minimal sudah 100. Bapak tahu enggak kalau sudah punya ayam 100 berapa penghasilannya? Orang seringkali berpikir, ayam untungnya apa? Betul atau tidak? Saya minta kandangnya dibuatkan, kandangnya dibuat pagar. Kalau cuma induk 100, berarti butuh kandangnya itu kurang lebih 200 meter persegi sebesar rumah ini. Kalau boleh, buat kandangnya itu berkelompok. Karena saya lihat rumah di sini kan padat-padat, jadi agak jauh sedikit, tapi supaya aman, dijaga orang banyak. Jadi 1 orang punya kandang nih, 200 ekor. Isinya 100 ekor ayam. Ada kambingnya. Kambingnya berapa banyak? Kalau ayamnya 100 berarti kambingnya 10. Kambingnya untuk apa? Untuk buat pupuk seperti tadi. Nah, ayam 100, sekarang saya cerita ayam 100. Ayam 100 setiap bulan telur 10. Tinggal berapa? Telurnya berapa berarti tiap bulan? 500. Tidak semua Pak bisa ditutaskan. Telur yang bentuknya terlalu bulat, telur yang bentuknya terlalu lonjong diambil untuk dimakan, sampai bisa dijual. Untuk beli apa? Beli dedak padinya. Seandainya satu desa ini ada berapa kakak kemarin? Ada 500.000 kakak. Alhamdulillah. Coba bayangkan ya, 1000 kakak setiap bulan produksi telur 500 butir. Yang dijual separuh berarti 250 butir setiap bulan kali 1000, betul ada berapa yang dijual? 250.000 telur.
Kalau harga telur 2.000 saja kali 250.000 berapa ratus juta? Terkenal nggak desa kita? Oh, ternyata di Cupu Negara bisa produksi telur, bukan telur biasa. Kalau telur biasa di pasar banyak, tapi telurnya ini luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Makanannya organik, makanannya sehat, jamunya sehat, sehingga telur yang kita produksi bukan telur biasa, tapi telur obat. Itu dari telur saja. Terus yang kedua, kita tetaskan kan separuh, kita besarkan. Kalau dia besar kita jual. Kecil Pak, cuma 250 ekor per bulan, satu rumah. Tapi kalau kali 1.000 rumah itu ketemu 250.000 Pak. Betul atau tidak? Coba Pak dikalikan Pak, 250.000 kali 40.000 itu berapa uangnya? Enggak, 1 miliar. Betul atau tidak? 10 miliar. Enggak lah. 250.000 kali 40.000. Iya, 10 miliar. 10 miliar. Desanya jadi miskin atau desa kaya? Bangga enggak kira-kira kalau Bapak Ibu nanti desanya punya pendapatan sebesar itu? Jalannya pasti dirubah, Pak. Betul atau tidak kira-kira? Sulit atau tidak? Ayo, Bapak-bapak sudah ketemu saya hari ini. Gimana? Bukan gampang-gampang sulit. Begini loh, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ini kan semua satu keluarga, kan satu desa kan? Kalau yang nggak berhasil, tolong diajari, jangan dibiarkan. Ayo belajar bersama-sama. Terus yang kedua, apa lagi kelebihannya? Kambingnya punya kotoran, kambingnya kencing, ayamnya punya kotoran, jadi pupuk. Desa ini kurang pupuk atau tidak kalau semua punya ternak seperti itu? Pupuknya dipakai tanam sayur. Ayo kita berubah. Nggak perlu waktu lama Pak, 1 tahun saja sudah bisa merubah desa seperti ini. Asalkan mau. Boleh kira-kira bisa dilakukan kira-kira? Bapak-bapak yang datang ini saya minta tolong jadi pionirnya, jadi contoh dengan. Ingat baik-baik Pak, kita hidup banyak sekali. Setelah kita hidup pasti mati, betul? Apa yang harus kita tinggalkan sebelum mati itu yang paling penting? Ilmu. Ilmunya kemana kita mengajarkan? Kan tidak mungkin satu kampung ketemu saya. Bapak-bapak yang hari ini ketemu saya minta tolong praktekkan. Ajarkan ke tetangga masing-masing, ke RW-nya masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Coba bayangkan, sampah ada tidak kalau begitu caranya? Tidak ada sampah. Nanti yang datang ke sini Pak, Menteri Lingkungan Hidup Pak. Dikatakan desa yang bisa mengolah sampah. Banggalah bapak-bapak, nanti akhirnya apa? Banyak yang akan datang ke sini berguru, belajar. Paham di sini? Menyenangkan tidak kalau begini bertani? Saya minta tolong cuma satu, ayo berhasil. Jadi kalau bapak-bapak berhasil, saya akan puas, saya akan bahagia sekali. Yang kedua, keberhasilan Bapak akan menolong orang lain. Dan yang ketika ini terjadi, maka satu desa ini akan berubah. Jangan takut Pak kehilangan ilmu. Ilmu itu paling gampang. Supaya berkembang dengan cara apa? Diajarkan. Ketika kita punya ilmu, tolong diajarkan. Ketika kita punya ilmu, tolong dilatihkan ke orang lain, diceritakan. Mungkin nanti mudah-mudahan Pak Kades bisa memberi support, melatih pelatihan, bukan lagi mendatangkan pelatihan. Yang ngajar siapa? Bapak-bapak sendiri di sini, di tiap-tiap dusunnya, di tiap-tiap RW-nya. Kalau bertani kan sudah pintar, tinggal mengaplikasikan pupuknya. Nah kalau pupuknya semua buat sendiri, alhamdulillah.
Coba dari praktek tadi ada yang sulit enggak kira-kira? Mari ngomong ketemu saya, Mas. Cuman kemauan aja kan yang dibutuhkan kan. Kalau seandainya Pak ini pupuknya kurang bagus lagi, tambahi, mau pupuknya sendiri saja. Kalau bapak-bapak masih beli keluar, kan masih keluar uang. Kalau ini kan sudah tidak keluar uang lagi. Kira-kira kalau semua yang datang ini punya ayam 10 gitu bisa beli enggak ya kira-kira ya? Saya dulu Pak sama. Kenapa saya pinter jelaskan ini? Karena ini hidup saya. Saya dulu dari orang miskin. Saya ngajari orang jadi miliarder dengan 10 ekor ayam, 1 ekor kambing. Itu ketika saya masih belum punya apa-apa. Ketika rumah saja masih kontrak. Saya bisa jelaskan ini semua karena ya ini yang saya lakukan. Coba bayangkan kalau semua punya kambing 10 ekor. 10 ekor itu anggap aja yang 9 itu betina, yang 1 jantan. Atau kesebelasan lah pemain bola gitu ya. 10 itu betina, 1 jantan. Rumput di mana-mana. Setiap tahun sekali jual 10 ekor saja. Kali 1000, Pak. Itu ketemu 10.000 ekor. Betul atau tidak? 10.000 ekor dikirim ke Jakarta, dikirim ke Bandung, di mana-mana. Setiap hari yang lewat ini satu truk kambing. Maka yang terjadi percaya desanya Bapak Ibu akan sangat maju.